SMP Negeri 2 Banjar adalah tempat saya mengabdi untuk mendidik anak bangsa. Sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Berbagai program telah kami rancang dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Salah satunya dalam proses pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Om Swastiastu. Hai sahabat pendidikan, saya Nilu Putu Resa Rosita Ardianti, biasa dipanggil Ibu Resa, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 2 Banjar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 8 dengan judul PLASA, Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Kurikulum Merdeka. Hai sahabat pendidikan, apa sih itu PLASA? PLASA adalah petualangan sains. Petualangan sains saya gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain penerapan profil pelajar Pancasila yang kurang optimal, belum terfasilitasinya potensi dan minat siswa, tingkat literasi peserta didik yang masih kurang dan perlu bimbingan, dan terkadang peserta didik merasa jenuh ketika proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya melakukan asesmen diagnostik yang menyatakan bahwa peserta didik memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Maka dari itu, saya berupaya mengakomodasi karakter dan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pembelajaran PLASA. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran PLASA ini? Langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat modul ajar dan perangkat media pembelajaran PLASA. Adapun media-media yang saya gunakan antara lain, pertama, peti harta karun. Peti harta karun saya buat dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar seperti kardus bekas. Kedua, LKPD. LKPD saya buat menggunakan aplikasi Canva dengan tujuan agar lebih bervariatif. Ketiga, peta harta karun. Peta harta karun saya buat juga menggunakan aplikasi Canva. Keempat, puzzle materi sel. Dan kelima, soal-soal tantangan. Nah, disinilah letak tantangan dan keseruan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat. Tujuannya untuk bertukar pikiran terkait media pembelajaran PLASA yang telah saya buat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menempel soal-soal tantangan di sekitar sekolah sesuai dengan peta harta karun yang telah saya buat. Dalam tantangan tersebut tidak hanya berisikan menjawab soal, namun juga berisi menyusun puzzle, materi berupa barcode, dan instruksi hingga nantinya peserta didik dapat menemukan peta harta karun. Nah, yuk kita simak bagaimana penerapan petualangan sains dalam proses pembelajaran. Belajar Pancasila. Kita akan mempelajari. Yang pertama itu akan mempelajari tentang bagaimana apa sih bagian-bagian dari sel tersebut. Kemarin kan kita sudah sempat singgung ya. Kedua, kita akan mempelajari perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kenapa bisa menggunakan mikroskop? Kenapa tidak bisa menggunakan mata kita sendiri? Karena terlalu kecil, iya. Sel itu apa, Nana? Bagian dari tubuh manusia. Benar sekali, bagian terkecil dari suatu makhluk hidup.
Kemudian ada penjepit objek yang fungsinya adalah untuk memegang, menahan, atau menekan kaca. Pelan-pelan saja. Lihat, kelompok-kelompok sudah Ibu susun berdasarkan dengan kesiapan belajar kalian. Setelah LKPD dan penyampaian teknis pembelajaran, dengan petualangan saya sampaikan, peserta didik bersama dengan kelompoknya bergiliran untuk berpetualang. Berikut adalah media-media yang saya gunakan ketika pembelajaran menggunakan strategi petualangan sains. Kode kunci, tantangan, dan peta harta karun saya sebar sekitar sekolah. Dan setiap kelompok wajib membawa peta harta karun untuk mencari petunjuk petualangan. Kode kunci yang saya temukan untuk kode kunci kedua adalah Peserta didik bebas menentukan konten atau materinya. Bisa scan barcode link atau melalui buku pegangan peserta didik, sehingga minat peserta didik bisa terfasilitasi. Pada tahap ini adalah diferensiasi proses yang harus dijalani setiap peserta didik yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Ada yang menggunakan mikroskop, ada yang menggunakan puzzle, dan ada juga yang menggunakan pembelajaran digital berupa kuisis dengan scan barcode. Nah, bagi kelompok yang telah menyelesaikan tantangan dan menyusun kode kunci berdasarkan clue tantangan, mereka akan membuka peti harta karun. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan apresiasi. Beginilah ekspresi anak-anak ketika telah menyelesaikan misinya. Iya, selamat kelompok kalian telah menyelesaikan misi. Tinggalkan jejak dengan menulis nama kelompok pada kertas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohwidi Pratami dari kelas 83 kelompok 4. Tadi sangat menyenangkan bagi kami karena kami ditantang untuk menemukan harta karun yang terdapat pada depan ruang kepala sekolah, dan kami ditantang untuk mengumpulkan kode-kode yang diacak lokasinya oleh Ibu Reza dan soal-soal yang diletakkan pada tempat yang berbeda. Pembelajaran Plaza yang telah saya terapkan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga pembelajaran lebih bervariatif. Selain itu juga, peserta didik dapat menggali pemahamannya terkait dengan pembelajaran melalui soal-soal tantangan. Potensi dan minat peserta didik juga sudah terfasilitasi. Pembelajaran Plaza tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat dilakukan juga di luar kelas dengan tujuan dapat meningkatkan adaptasi dari peserta didik melalui lingkungan dan alam sekitar. Dan profil pelajar Pancasila juga mulai tumbuh berkembang sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, perlu adanya sosialisasi dan pengembangan pembelajaran Plaza dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salam dan semangat guru-guru hebat di Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om.